Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba al-huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Shadaqallahul Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah bimbingan ibadah haji keluarga besar KBH Aisyah Gunung Kidul dimanapun berada, yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan jasmaniah maupun rohaniah, diberikan keselamatan, dan terutama kita senantiasa dijaga oleh Allah dari penularan COVID-19 di masa pandemi ini, sehingga kita bisa selalu beribadah dengan istiqomah untuk mendapatkan kehidupan yang thayyibah, keluarga yang sakinah, rezeki luas halal barokah, dan insya Allah kita dalam ibadah haji kelak insya Allah bisa melaksanakan ibadah haji sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa meraih haji yang mabrur. Shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, begitu juga kepada para sahabat dan seluruh umat beliau yang ittiba atas sunnah-sunnahnya. Kelak kita insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah bimbingan ibadah haji AKB Aisyah Gunung Kidul dimanapun berada, yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Seiring doa Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jamaah bimbingan ibadah haji Aisyah dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan virtual bimbingan kali ini di bulan Agustus ini kita akan bersama-sama mengkaji satu tema ibadah yang aktual kita bahas, ialah puasa Asyura dan juga puasa Tasu'a. Hal ini menjadi sangat penting untuk kita pahami dan kita amalkan bersama, mengingat moto bimbingan ibadah haji Aisyah adalah berhaji sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Spirit ittiba Rasul di dalam setiap kehidupan keberagaman kita selalu kita persiapkan di pra ibadah haji. Pada bimbingan ibadah haji virtual kali ini kita akan secara spesifik membahas tentang
puasa Asyura dan juga puasa Tasu'a di bulan Muharram tahun baru Islam tahun ini 1442 Hijriah. Sebagaimana di mukadimah kita bacakan surah At-Taubah ayat 36 yang terjemahnya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit-langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai ketetapan Allah bahwa bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu dimulai dari bulan Muharram dan berakhir pada bulan Zulhijjah. Kemarin baru saja kita selesai melalui tahun 1441 Hijriah yang berakhir pada bulan Zulhijjah, dan kita telah memasuki tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah yang ini kita masuki tahun baru Islam. Dari 12 bulan itu yang dimulai bulan Muharram dan berakhir pada bulan Zulhijjah, maka ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, di mana ketika beramal soleh di bulan itu berlipat gandalah pahalanya, dan dilarang untuk berbuat maksiat, berbuat dosa apapun bentuknya, terutama berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat syirik pada bulan-bulan yang diharamkan itu, karena dosanya tentu juga lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang dimuliakan itu adalah pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat Rajab. 3 bulan ini beriringan, berkaitan, karena di situ merupakan satu musim haji. Allah memberikan jaminan kepada tamu-tamunya, duyufullah, duyufur rahman, untuk mempersiapkan ibadah haji, melaksanakan ibadah haji, pulang ke tempat asalnya masing-masing dalam keadaan jaminan aman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang satu pada Rajab ini diselingi, maka di sana ada satu peristiwa yang juga luar biasa, ialah Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah bimbingan ibadah Aisyah dimanapun berada, Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3 menyatakan tentang ibadah di bulan Muharram, khususnya puasa. Teks putusannya kita bacakan sebagai berikut. Berpuasalah jika engkau menghendaki pada hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena Rasulullah SAW memerintahkan berpuasa pada hari itu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Dan setelah diwajibkan puasa Ramadan, beliau menyatakan, siapa yang ingin berpuasa pada hari itu silahkan melakukannya, dan siapa yang tidak ingin berpuasa silahkan tidak melakukannya. Dan engkau dapat pula menggabungkan kepadanya puasa Tasu'a, yaitu pada tanggal ke-9 bulan Muharram. Demikianlah teks putusan tarjih yang intinya kita dapat melaksanakan puasa satu hari saja, yaitu tanggal 10 Muharram, atau yang kedua digabungkan tanggal 10 dan 9 yang pelaksanaannya 9 dan 10. Tahun 1442 Hijriah ini, apabila kita lihat kalender Hijriah yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tanggal 10 Muharram akan jatuh pada hari Sabtu Pahing, tanggal 29 Agustus 2020. Bagi yang ingin puasa pada tanggal 10 Muharram saja, maka mari bersama-sama hari Sabtu 29 Agustus 2020 kita puasa Asyura.
Bagi yang ingin mengamalkan puasa Asyura dan Tasu'a yang pelaksanaannya tanggal 9 dan 10 Muharram, maka akan kita laksanakan 2 hari, yaitu tanggal 9 Muharramnya atau puasa Tasu'a jatuh pada hari Jumat Legi tanggal 28 Agustus 2020, dan Asyuranya atau 10 Muharramnya tadi hari Sabtu Pahing tanggal 29 Agustus 2020. Sebagai informasi tambahan perlu kami sampaikan tentang jadwal imsakiyah pada hari itu tanggal 9 dan 10 Muharram. Imsak pada hari itu pukul 4.16 menit, sedangkan subuh pukul 4.26 menit. Sedangkan maghrib sebagai tanda buka puasa adalah pukul 17.41 menit. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah putusan tarjih tentang puasa Asyura dan Tasu'a sekaligus hari yang telah kita sampaikan. Sebagai dalil dari dilaksanakan putusan itu, pertama kita berdalil hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura fil jahiliyah, thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi hatta furida Ramadan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa falyasumhu wa man syaa aftara, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah mereka melaksanakan puasa Asyura. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar berpuasa pada hari Asyura itu sampai diwajibkannya puasa Ramadan. Setelah diwajibkan puasa Ramadan, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man syaa falyasumhu," siapa yang ingin berpuasa silahkan, "wa man syaa aftara," barang siapa yang ingin berbuka juga dipersilahkan. Ini menunjukkan bahwa keutamaan tanggal 10 Muharram itu sampai-sampai orang-orang Quraisy di masa jahiliyah mereka sudah berpuasa pada hari itu. Kemudian Rasul berpuasa pada hari itu di Makkah, demikian juga di Madinah sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Namun setelah diwajibkan puasa Ramadan, maka Rasul mempersilahkan umatnya, siapa yang mau berpuasa silahkan, yang tidak berpuasa juga disilakan. Artinya yang tadinya Rasul memerintahkan, kemudian Rasul memberikan pilihan yang kemudian terkenal dengan sebutan sunnah hukumnya. Adapun tentang keutamaan puasa Asyura berdasarkan hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syaumi yaumi Asyura, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Asyura yukaffiru sanatal madiyah." Rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah Al-Ansari, beliau jelaskan tentang keutamaan puasa Rasul, keutamaan puasa Asyura. Rasul ditanya tentang keutamaan puasa Asyura, maka Rasul mengatakan puasa Asyura itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang telah lampau. Hadirin Bapak Ibu dimanapun berada, demikian tentang dalil berpuasa di tanggal 10 Muharram dan keutamaannya. Adapun tentang dalil puasa Tasu'a bisa kita lihat dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bisyamihi, qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimu al-yahud wan nasara, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sunnal yaum at-tasi', qala falam yatil 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim wa Abu Dawud. Dari hadis Ibnu Abbas ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram,
Kemudian umatnya juga berpuasa. Rasulullah SAW mendapatkan aduan dari umat beliau, para sahabat di samping beliau. Mereka menyatakan bahwa hari itu merupakan hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, "Faidza kana al-'amul muqbil sunnah yaumut tasi." Apabila tahun yang akan datang, maka insya Allah kita akan puasa juga pada tanggal 9 Muharram. Tetapi belum datang tahun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Bapak Ibu yang berbahagia, sekalipun Rasulullah belum melaksanakan, tapi karena Rasulullah sudah menyampaikan dengan hadisnya, maka puasa Tasu'a juga bisa kita laksanakan. Sebagai akhir dari kajian kita, perlu kami berikan catatan bahwa pada tahun ini puasa Tasu'a jatuh pada hari Jumat, 28 Agustus 2020. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa apabila Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat akan melaksanakan puasa Tasu'a pada hari Jumat, maka harus disambung dengan puasa Asyura tanggal 10 Muharram atau hari Sabtu. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya tidak diperbolehkan hanya berpuasa pada hari Jumat saja tanpa didahului atau diikuti satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Hal ini berdasarkan dalil la yasuman ahadukum yaumal jum'ah illa yauman qablahu aw ba'dahu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali jika ia berpuasa pada hari sebelumnya dan pada hari sesudahnya. Maka insya Allah urutan puasa Tasu'a dan Asyura pada tahun ini sangat tepat dan bisa kita laksanakan sesuai dengan hadis Rasul, ialah kita ikuti Tasu'a dengan Asyura dan hari Jumat dengan Sabtunya, berarti kita sudah sesuai dengan syar'i. Maka puasa hari Jumat kita ikuti satu hari sesudahnya, dan ini merupakan hal yang sangat istimewa dalam konteks hari di tahun ini. Kemudian yang kedua, bahwa puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Tadi sebagaimana kita sampaikan bahwa puasa Asyura dilakukan setelah Rasul, tetapi ketika diwajibkan puasa Ramadan yaitu pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, kemudian beliau memberikan alternatif sunnah. Siapa yang mau puasa silakan, yang meninggalkan silakan. Dan ketika itu yang diwajibkan adalah puasa Ramadan. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian kajian puasa Asyura dan Tasu'a yang kita sampaikan pada awal bulan Muharram tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan pada saatnya nanti kita bisa melaksanakan puasa Tasu'a dan puasa 10 Muharram atau pada puasa Asyura tanggal 10 Muharramnya saja. Demikian, semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.